Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 D3TI2D akan mempublikasi web kolaboratif untuk pengusulan judul buku di perpustakaan umum menggunakan Laravel. Saya Anissa Fatimatu Zahra dengan NIM 2303086. Dan saya Muhammad Alvin Sabit dengan NIM dan 2303098. saya Muhammad Rafli dengan NIM 2303099. Latar belakang usul judul buku merupakan proses di mana pengunjung perpustakaan mengajukan permintaan untuk mendapatkan buku yang belum tersedia dalam koleksi perpustakaan. Meskipun pengguna website pada perpustakaan dapat menjadi medium yang efektif untuk melaksanakan proses ini, perpustakaan umum Indramayu masih melakukan proses penghimpunan pengusulan judul buku dari pengunjung perpustakaan secara konvensional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi, website pengusulan judul buku mulai dikembangkan pada proyek satu. Pada proyek satu, beberapa fitur telah berhasil dibuat, yaitu login pengusul dan admin, registrasi halaman utama pengusulan judul buku, riwayat pengusulan, informasi perpustakaan, profil pengusulan dan admin, pengaturan akun pengusul dan admin, dashboard, data pengusulan, dan status data pengusulan. Dalam proyek 2 ini, pengembangan website akan dilanjutkan dengan menggunakan framework Laravel agar website ini lebih terstruktur dan efisien. Fitur-fitur baru yang akan dikembangkan meliputi notifikasi status pengusulan, pencarian buku dan tampilan detail buku pada halaman koleksi buku, menambahkan dan penghapusan, serta pencarian pengusulan oleh pengusul. Admin juga akan dapat menambah dan menghapus data koleksi buku serta mengelola informasi perpustakaan. Baik, untuk selanjutnya, bagian rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana membangun website pengusulan judul buku dengan framework yang tepat. Yang kedua, bagaimana mekanisme penyampaian notifikasi status riwayat pengusulan kepada pengusul. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pencarian hasil pengusulan judul buku yang sudah diajukan. Yang keempat, bagaimana menyediakan laporan pengusulan pada halaman admin untuk kemudahan pengelolaan data. Yang kelima, bagaimana cara melakukan pencarian buku pada halaman koleksi buku. Yang keenam, bagaimana cara menambah dan penghapusan data koleksi buku. Dan yang terakhir, bagaimana cara penambahan dan penghapusan informasi seputar perpustakaan. Ini merupakan batasan masalah. Jadi yang pertama, fokus pada fitur pengusul judul buku tanpa mencakup peminjaman buku. Yang kedua, fokus pada pembuatan website pengusul judul buku dalam penggunaan framework yaitu Laravel. Fokus pada pengiriman notifikasi status riwayat pengusulan bagi pengusul. Yang keempat, fokus pada laporan pengusulan pada halaman admin untuk kemudahan pengelola data. Yang kelima, fokus pada penambahan dan penghapusan pengusulan yang sudah diusulkan. Yang keenam, fokus pada penambahan dan penghapusan data buku pada koleksi buku. Tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan website pengusulan judul buku dengan memanfaatkan framework yang sesuai agar proses pengembangan lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua, merancang sistem notifikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait status riwayat pengusulan kepada pengusul secara tepat waktu. Yang ketiga, menyediakan fitur pencarian riwayat pengusulan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan hasil pengusulan judul buku yang telah mereka usulkan. Dan yang keempat, menyediakan fitur laporan pengusulan pada halaman admin untuk memudahkan pengelolaan data pengusulan sehingga admin dapat mengelola dan memantau data secara efektif. Yang kelima, menyediakan fitur pencarian koleksi buku yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan menemukan buku-buku yang tersedia di Perpustakaan Umum Indramayu. Yang keenam, menyediakan fitur yang jelas untuk penambahan dan penghapusan data koleksi buku agar admin dapat mengelola koleksi buku dengan mudah. Dan yang ketujuh, menyusun fitur yang efektif untuk penambahan dan penghapusan informasi. Ini bagian manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan mempercepat dan menyederhanakan proses penghimpunan pengusul judul buku.
Yang kedua, memberikan pengunjung perpustakaan kemudahan dalam mengajukan usul judul buku melalui website. Ketiga, memberikan efektivitas dan efisiensi petugas dalam mengelola usulan judul buku melalui website. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan buku secara aktif. Yang kelima, merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pengelolaan secara modern. Lanjut, di sini ada alur kerja atau proses bisnis. Yuk lanjut. Langkah pertama adalah analisis. Jadi analisis itu pertama kita menganalisa kebutuhan atau masalah yang terjadi dalam mitra tersebut, apa yang ingin diselesaikan. Kemudian lanjut untuk kedua ada desain. Jadi desain ini merancang sistem permasalahannya, sistem tampilan website dan lain-lain. Kemudian yang ketiga mengimplementasikan desain tersebut menjadi sebuah website dan dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada testing. Testing ini menguji coba yang sudah kita buat dari langkah ketiga yaitu implementation. Lalu yang kelima maintenance bila ada masalah dalam website atau kendala. Lanjut. Nah, yang pertama ini ada flowchart login, di mana ini adalah pengusul masuk ke halaman login, kemudian disuruh memasukkan nama username dan email, kemudian lalu klik tombol login, dicek datanya, jika salah, kembali untuk memasukkan username atau email, kemudian jika benar, akan diarahkan ke halaman utama. Lalu selesai. Kemudian di sini ada flowchart register atau pengusul untuk mendaftarkan akun. Yang pertama, pengusul memasukkan username, memasukkan nama lengkap, password, email, nick, dan nomor telepon, dan jenis kelamin. Kemudian klik tombol daftar dan dicek datanya. Jika ada yang salah, pengusul atau pengunjung masukkan kembali data-datanya. Kemudian jika benar, akan diarahkan ke halaman utama dan akun sudah terbuat. Hai. Kemudian di sini ada Untuk flowchart pengusulan. flowchart pengusulan atau flowchart utama, fitur utama yaitu pengusulan. Nah, di sini akan menampilkan halaman pengusulan. Kemudian pengusul dapat mengajukan usulannya. Di sini masukkan judul buku, ISBN, pengarang, penerbit, terus kategori, tahun terbit, kemudian gambar buku. Lalu klik tombol konfirmasi pengusulan, lalu dicek datanya. Jika salah, ada salah, akan diulang memasukkan datanya kembali. Jika benar, nanti akan diarahkan ke halaman riwayat pengusulan dan datanya akan tampil di situ. Lanjut. Nah, di sini ada flowchart riwayat pengusulan. Nanti pengusul dapat melihat riwayat usulannya di halaman riwayat usulan. Kemudian pengusul dapat menambahkan usulan. Jika ya akan diarahkan kembali ke halaman pengusulan. Jika tidak ingin menambah usulan, pengusul dapat menghapus usulannya. Jika ya akan dihapus usulannya, jika tidak lanjut ke selesai. Nah, di sini untuk bagian admin, flowchart data pengusulan, admin
akan diarahkan ke halaman data pengusulan dan admin akan dapat menampilkan hal data-data pengusulan. Kemudian admin ini dapat mengubah atau mengedit status pengusulannya yang awalnya diproses menjadi berubah ditolak, diterima atau tersedia. Jika iya, akan diedit datanya dan diarahkan ke halaman status data pengusulan. Lalu jika tidak, akan admin ingin menghapus data usulan. Jika iya, akan menghapus data pengusulan dan tetap di halaman data pengusulan jika tidak selesai. Untuk bagian hasil dan pembahasan, website ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, fitur koleksi buku. Pengunjung perpustakaan umum Indramayu dapat melihat daftar koleksi buku yang telah tersedia di perpustakaan. Fitur pencarian buku dan tampilan detail buku juga ditambahkan untuk memudahkan akses informasi. Yang kedua, fitur usul judul buku. Pengunjung perpustakaan dapat mengajukan usul judul buku melalui halaman pengusulan pada website. Halaman ini memuat beberapa informasi seperti judul buku, pengarang, penerbit, SBN, tahun terbit, kategori, dan tanggal pengusulan. Yang ketiga, fitur notifikasi status pengusulan. Pengusul dapat menerima notifikasi terkait status usulan mereka seperti disetujui, diproses, atau ditolak. Fitur ini meningkatkan transparansi dan komunikasi antara pengusul dan admin. Yang keempat yaitu fitur data usul judul buku. Petugas atau admin perpustakaan dapat melihat data usul judul buku yang telah diajukan oleh pengusul. Admin juga dapat mengubah status usul judul buku seperti menyetujui, memproses, serta menolak usul judul buku. Selain itu, admin juga memiliki kemampuan untuk mencari, menambah, atau menghapus data pengusulan secara langsung. Itu untuk bagian hasilnya, dan untuk bagian pembahasannya, kita langsung saja ke website hasil yang sudah kami kerjakan. Baik, jadi untuk bagian pembahasan, langsung ke bagian webnya. Ini adalah tampilan utama saat pengunjung membuka website. Nah, di sini posisinya yaitu pengunjung belum login atau mendaftar. Untuk bagian awal ini ada nav yang yaitu pengusulan, riwayat pengusulan, info, ini info seputar perpustakaan. Lalu ada koleksi buku juga. Nah, untuk bagian nav ini jika pengunjung belum login tidak bisa mengakses empat nav tersebut. Jadi kita perlu login terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Login itu eh, pengunjung diminta untuk memasukkan email dan password. Lalu di situ juga ada belum punya akun untuk yang belum punya akun dan bisa bagian mendaftar. Nah, ini contoh untuk registrasinya, yaitu untuk pendaftarannya. Misal contoh namanya Alvin, untuk username-nya Alvin, dan untuk nama lengkapnya Muhammad Alvin Sabit. Untuk nomor teleponnya juga ya rata-rata nomor telepon minimal 10 sampai maksimal 13. Lalu nicknya ini ada 16 digit. Kemudian masukkan passwordnya, lalu daftar. Nah, nanti kita sudah daftar, akun sudah berhasil dibuat dan akan kembali ke halaman utama.
Lanjut. Lalu di halaman utama ini ada bagian di halaman utama ini ada bagian koleksi buku. Koleksi buku untuk koleksi bukunya yaitu ada judul, ada kategori dan ada detailnya. Contoh ini Atomic Habits fiksi. Detailnya itu ada ISBN, penulis, tahun terbit, penerbit, halaman dan sinopsisnya. Dan di bawahnya ada bagian untuk pengusulan. Lalu di bagian bawah ada lokasi, yaitu lokasi perpustakaan Indramayunya dengan ada maps-nya yang sudah interaktif untuk memudahkan pengunjung website melihat lokasi aslinya. Ini ada Lalu di bagian fiturnya. bawah itu ini untuk puternya. Kemudian pengusul atau pengunjung sudah dapat mengakses pengusulan, riwayat pengusulan, informasi putar perpustakaan dan koleksi buku. Nah, ini contoh kita masuk ke halaman koleksi buku yang menampilkan buku-buku perpustakaan. Dan di sini ada fitur pencarian. Di sini contoh ingin mencari buku Laut Bercerita. Dan di sini akan muncul buku Laut Bercerita. Kemudian masuk ke halaman sejarah. Di sini ada sejarah tentang perpustakaan Indramayu. Kemudian ini visi misinya. Kemudian ada Dina Peta. Kemudian kita diklik akan mengarahkan ke Donex. Donex. Kemudian di sini ada fitur utama kita. Jadi pengusul dapat melakukan pengusulannya di sini. Ini contoh pengusul, kita ambil contoh buku Sang Alkemis. Namanya, nama judul bukunya Sang Alkemis. Kategorinya ya, cara, kemudian ISBN-nya di sini. Oke, bila tidak tahu di sini ISBN Coba kita juga ngetik. wajib diisi. Kemudian pengarangnya ini kita ambil, nah, Paulo. Tahun terbitnya itu 2021. Penerbitnya itu Gramedia Pusaka Utama. Lalu di sini tanggal pengusulannya, dan di sini ambil foto gambar bukunya. Lalu kita konfirmasikan gitu. Nah, ini akan, jika sudah berhasil, akan diarahkan ke halaman riwayat pengusulan dan akan ditampilkan data-data pengusulan yang sudah diusulkan. Nah, di sini ada statusnya ini uh, diproses, nanti akan diproses oleh si admin atau petugas perpusnya.
Ya, di sini dapat melihat detail pengusulan dan di sini dapat mengedit jika kurang yakin usulannya. Kemudian ini dapat menghapus usulannya. Kemudian di sini ada mencari riwayat pengusulan dan di sini menambahkan usulan. Lalu ini klik akan menampilkan detail usulannya. Kemudian di sini dapat mengedit usulan. Nah, contoh misal ini kategorinya nyata puisi. Nah, sini akan terganti kategorinya puisi kategorinya. Kemudian di notifikasi akan muncul notifikasi yang tadi kita usulkan. Nanti akan bila begitu pengunjung melakukan usulan dan akan terkirim pesan bahwa sudah melakukan pengusulan. Lalu di sini kita masuk ke halaman profil. Nah, di sini akan menampilkan data-data pengunjung atau perpustakaan. Di sini ada gambar gambar defaultnya karena kita belum memasukkan gambarnya, gambar foto profil, kemudian nama, email, nick, jenis kelamin, password, dan nomor telepon. Ini dapat mengedit. Ini kita misal ingin menambahkan foto. Di sini akan menampilkan foto profilnya yang sudah ditambahkan. Kemudian di sini juga dapat menghapus akunnya. Ada halaman dashboard untuk menampilkan berapa pengusul, kemudian berapa jumlah buku, dan berapa jumlah pengusulan yang sudah diusulkan. Dan lanjut ke halaman data pengusulan. Di sini menampilkan data-data usulan yang sudah dilakukan oleh pengusul. Dan di sini dapat melihat, mengedit, dan menghapus data usulan, dan juga mencari data usulan. Dan di sini kita coba menampilkan detail data pengusulan. Nah, di sini kemudian kita coba edit data statusnya ya. Statusnya awalnya masih diproses awalnya. Dan kita coba terima, edit. Status sudah menjadi diterima. Lanjut ke halaman data koleksi buku. Nah, di sini menampilkan data-data buku-buku yang ditampilkan kepada halaman koleksi buku. Di sini juga dapat melihat detail, edit, dan menghapus. Kita coba menambahkan buku. Di sini mengambil contoh pengusulan yang sudah diusulkan. Kita ambil contoh tadi, yaitu Sang Alkemis. Dan data tersebut sudah dapat ditampilkan. Ya, terlihat. Lanjut ke data informasi perpustakaan. Dan di sini menampilkan data-data informasi seputar perpustakaan yang nantinya ditampilkan di halaman informasi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang website proyek 2 yang telah kami buat. Terima kasih untuk para dosen yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Dari kami kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.